Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi teman-teman rekan-rekan media. Dapat saya sampaikan kepada seluruh wartawan yang hadir pada kesempatan hari ini, memasuki tahun 2025, dari Sat Narkoba Polres Bitung telah melakukan 3 pengungkapan kasus narkoba jenis sabu. Ini berkat kerja keras dari Kasat Narkoba yang baru ya. Jadi beberapa kasus yang diungkap di tahun ini adalah ketiganya adalah kasus jenis sabu, maksudnya adalah sabu. Dapat saya terangkan bahwa ada 3 kali penangkapan yang telah dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Bitung, yaitu di tanggal 25 Februari 2025 itu tersangka atas nama AM alias Dix, 22 tahun, alamat Pinokalan. Kemudian dengan barang bukti 0,3 gram sabu, yang dimana sabu tersebut ditemukan berada pada bungkus rokok, ya, pada bungkus rokok melekat pada orangnya. Kemudian di tanggal 3 Maret 2025, Sat Narkoba Polres Bitung menangkap 1 orang atas nama MFU alias Usman, 23 tahun, alamat Wangurer, yaitu jenis sabu seberat 0,5 gram yang dimana ditemukan di ventilasi di samping rumahnya. Kemudian yang ketiga, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, lagi-lagi dari Sat Narkoba Polres Bitung melakukan penangkapan jenis sabu ya sebesar 1 gram. Oh, ini lumayan besar, 1 gram ya. Kalau tadi 0,3 dan 0,5, ini 1 gram. Dengan 2 orang tersangka atas nama AMS alias Abdul, 23 tahun, Pateten 1. Kemudian AC alias Arjun, 22 tahun, sama, Kelurahan Pateten, di mana ditemukan di kos-kosannya ya, di rumahnya. Sabu tersebut disimpan di silikon handphonenya ya. Dan saat ini dapat kita lihat bersama keempat orang tersangka yang sudah kita amankan dan sedang berproses di tahap penyidikan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan Kasat Narkoba menjelaskan bagaimana kronologis penangkapannya. Silakan. Baik, untuk TKP pertama ini tersangka berinisial AM berdasarkan informasi masyarakat akan diduga mengedarkan ataupun menyimpan memiliki narkotika jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut kami tindak lanjuti dan kami lakukan penindakan TKP-nya di Kelurahan Sagra. Kemudian untuk TKP yang kedua sama modusnya juga, yang TKP 1 dan TKP 2 ini mereka melakukan pemesanan secara online melalui media sosial karena agar supaya mereka ini sistemnya jaringan terputus, sehingga pada saat kami akan melakukan pengembangan nanti sistem jaringan terputus, namun kami akan berupaya untuk melakukan pengembangan sesuai yang diminta Bapak Kapolres. Kemudian untuk TKP yang ketiga juga barang ini dipesan melalui WhatsApp. Barang tersebut berasal dari Palu. Kami berencanakan melakukan pengembangan seperti perintah dari Bapak Kapolres. Untuk 3 kasus yang kami lakukan penindakan ini, ketiga TKP tersebut, yang 2 TKP-nya itu diduga berasal dari Manado barang, kemudian yang 1 asal barangnya dari Kota Palu. Baik, demikian rekan-rekan
Jadi keempat tersangka ini semua dijerat sebagai pengedar, ya. Bahkan di tangkapan yang ketiga itu kita menemukan di tanggal 14 Maret yang dua tersangka AMS dan AC, kita menemukan satu timbangan digital, ya, untuk membuktikan bahwa dia sebagai seorang pengedar, ya. Jadi keempat tersangka ini adalah kita terapkan pasal 114 ayat 1 subsidiar pasal 112 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, ya. Ancaman pidana paling lama 12 tahun atau denda 800 hingga 8 miliar. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Silakan rekan-rekan kalau memang ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan saya berikan kesempatan. Ada Pak yang residivis di antara 4 orang itu? Ya, ada. Jadi di tangkapan kedua di tanggal 25 Februari atas nama AM alias Hicks. Nah, ini merupakan residivis, pernah diproses terkait kepemilikan narkotika. Seperti itu. Pak, untuk waktu mereka sendiri di Kota Bitung pengedarannya sudah berapa lama? Jadi di sini baru 3 hari keluar dari lapas, main lagi dia. Nah, gitu ya. Jadi baru 3 hari udah main lagi dia. Artinya bahwa dia mau membangun jaringan yang sebelumnya. Nah, tapi ini termonitor dari kita, ya kita tangkap. Kemudian yang lain ini memang udah beberapa bulan terakhir mereka bermain, ya, karena ada beberapa yang dipesan melalui dari temannya di Palu dan ada juga yang di Manado. Nah, ini sudah kita kembangkan, kita kerjasama nanti dengan Direktorat Narkoba dengan Narkoba Polresta Manado untuk pengembangannya. Bang, apakah mereka berempat ini merupakan satu bagian? Tidak, ini terpisah. Ya, jadi terpisah masing-masing. Karena yang satu ada dia ngambilnya di Palu, yang dua juga di Manado tapi di tempat yang terpisah. Nanti pengembangannya nanti kita akan kerjasama dengan Direktorat Narkoba. Selain 4 Ya. ini, ada lagi tersangka lain? Ini baru ini ya, tapi tetap kita lakukan pengembangan nanti. Tapi untuk saat ini 4 orang yang bisa kita amankan terkait pertanggungjawaban terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut. Nah, seperti kemudian dapat saya sampaikan kepada teman-teman saya wartawan, Kasat Narkoba ini memang perintah saya ketika pertama sekali dia datang ke sini, saya katakan ungkap kasus sabu, ya. Jangan hanya masalah obat-obatan saja, ya. Saya lihat pengungkapan masalah obat sudah bagus kita, tapi saya yakin pasti ada peredaran narkoba jenis sabu di Bitung. Nah, ini bagus, bisa dibuktikan dengan saat ini bisa kita lihat bahwa ada 3 kasus peredaran jenis sabu. Namun dapat kami sampaikan bahwa rata-rata pemasoknya berada di luar Bitung. Seperti itu. Langkah nantinya Pak, ini kan Ya. Kota Bitung orang setiap tahun pasti ada nih yang sabu yang datang persindihan ke pelabuhan. Bagaimana nih dengan Kasat baru? Apakah ada operasi besar-besaran menghentikan jaringan tersebut? Karena pasti mereka kan sudah mengedarkan ke anak-anak ataupun ke yang lain. Nanti berikut pas tertangkap lagi ini nggak benju-benju. Bagaimana memangkas itu? Karena kan pendatangnya dari luar semua. Seperti apa nih dari Polres Bitung? Satu, kita memangkas dulu distribusinya ya. Pemasoknya dulu kita pangkas dulu. Jadi ini merupakan pintu masuk, ya, pintu masuk bagi kita untuk melakukan pengembangan terhadap kasus-kasus peredaran narkoba yang ada di Kota Bitung ini melalui yang sudah kita tangkap ini. Tentu kita sudah memetakan jaringan-jaringan mereka, ya, dan kita tentu karena punya keterbatasan kita akan koordinasi nanti di lingkup yang lebih besar, yaitu di Direktorat Narkoba nanti yang bisa membackup kita, ya, dalam hal pengungkapan apabila ini memang jaringan udah nasional dia seperti ini dari Gorontalo. Nah, kalau untuk di lingkup Polda nanti juga bisa kita koordinasi dengan Polresta ataupun Direktorat Narkoba.
Nah kemudian dari itu tentu juga dari hasil pengungkapan kita ini kan kita akan melihat kemana peredarannya ini, ya, siapa sih konsumen-konsumen mereka, ya. Nanti kita akan petakan, kalau memang sekiranya arahnya kemana, kita akan melakukan upaya-upaya sosialisasi dan pencegahan tentu yang akan kita tingkatkan, selain dengan upaya-upaya penindakan ataupun pemberantasan tindak pidana narkoba tersebut.